Shalom, salam sejahtera. Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Levi-J. Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul Renungan Malam Seiman pada malam hari ini adalah Yesus Teladan dalam Kasih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Selagi kita melanjutkan renungan malam seiman minggu ini untuk mengasihi orang lain dengan setulusnya, maka kita patut mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Mengapa? Karena tidak ada teladan yang lebih baik daripada Yesus yang perlu kita ikuti, karena Ia begitu mengasihi kita sampai diberikan nyawanya untuk menyelamatkan dunia ini. Sungguh Yesus adalah teladan kita yang sempurna. Segala sesuatu yang Yesus buat telah dilakukannya oleh karena kasih-Nya yang sempurna kepada Allah Bapa dan kepada kita. Setiap kata yang dikatakannya, setiap penyembuhan yang dilakukannya, setiap doa dan tindakan yang dilakukannya, semuanya adalah oleh karena pengabdiannya yang tidak bersyarat itu. Dalam Efesus 5 ayat 1-2 mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, sebagai anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Alkitab memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain sebagaimana yang telah dilakukan Kristus. Yesus adalah teladan hidup kita. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu tanpa memperlengkapi kita dengan teladan yang sempurna. Jika kita ingin berjalan dalam kasih, sama seperti Kristus telah mengasihi kita, maka kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah akan memenuhi kita dengan kemampuan untuk mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Konsep hidup seperti Yesus selalu tampak seperti sesuatu yang tidak terjangkau. Namun, firman Tuhan itu bukanlah suatu anjuran yang tidak dapat dicapai. Firman-Nya sempurna dan benar. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rencana Allah adalah untuk menyesuaikan kita menjadi pantulan yang sempurna dari kasih Yesus Kristus. Tuhan Allah mau agar kita dapat menjadi murid-murid-Nya yang hidup, bekerja, serta mengasihi orang lain sama seperti yang Ia lakukan. Kita hanya dapat menjalani kehidupan kita ini dalam ketaatan kepada perintah Tuhan untuk mengasihi orang lain oleh karena satu alasan saja, yaitu Bapa Surgawi kita dekat dengan kita, bahkan hidup serta aktif di dalam kita. Allah yang sama yang memberdayakan Paulus, Petrus, Yohanes, Stefanus, Daud, Daniel, dan Esther itu masih tetap hidup di dalam diri kita hari ini. Alkitab jelas mengatakan bahwa buah roh yang berdiam di dalam kita sebagai orang percaya adalah kasih. Jadi kita dapat mengambil seperti Yesus karena rohnya rindu mengasihi buah kasih di dalam diri kita masing-masing. Ia rindu untuk mencintai orang lain melalui diri kita. Ia memiliki rencana yang sempurna untuk menggunakan Anda dan saya agar dapat mengungkapkan kasih Allah kepada dunia yang tidak peduli satu dengan yang lain. Kita dapat menjadikan Yesus sebagai teladan kita bila kita senantiasa mau memandang akan tabiatnya yang penuh dengan kasih yang ajaib itu. Marilah kita percaya bahwa Tuhan dapat membantu kita dengan roh-Nya. Luangkanlah waktu untuk mengizinkan Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan kita. Berilah ruang dalam kehidupan kita untuk dikasihi Tuhan agar kita bisa dipakai oleh-Nya untuk mengasihi sesama orang lain. Kiranya ini akan menjadi pengalaman hidup kita masing-masing mulai malam ini. Tuhan Yesus memberkati.